Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Sibuan, Prodi PGSD kelas 2A, NPM 24140347. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui dan kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan belajar. Nah, yang dimaksud dengan belajar adalah sebuah proses yang melibatkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalaman atau latihan. Definisi ini ternyata tidak hanya mencakup berbagai aspek mendalam seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, belajar ternyata tidak hanya di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari teori belajar. Karena tadi yang kita bahas adalah belajar, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teori belajar? Nah, yang dimaksud dengan teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku mereka. Seluruh kegiatan belajar selalu diikuti oleh perubahan mulai kecakapan, keterampilan dan sikap, ada pengertian dan harga diri, watak, minat, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut meliputi perubahan kognitif, perubahan psikomotor, dan yang terakhir ada perubahan afektif. Ini tadi merupakan pengertian dari teori belajar. Kemampuan belajar seseorang harus diperhitungkan dalam menentukan mata pelajaran, dan belajar dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, diajar secara langsung, diajar secara kontrol, ada penghayatan juga, kontak, dan pengalaman langsung dengan cara pengenalan atau peniruan. Belajar melalui praktik secara langsung akan lebih efektif daripada melakukan hafalan. Pengalaman mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Bahan belajar yang bermakna lebih mudah dan menarik untuk dipelajari dibandingkan bahan yang kurang bermakna. Dan yang kedua yang harus kita ketahui dari judul ini adalah pembelajaran. Karena tadi kita sudah membahas belajar, berarti sekarang yang harus kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang makhluk hidup. Dan adapun pembelajaran menurut para ahli, yang pertama ada menurut Kimball dan Garmenzi. Menurut dia, pembelajaran adalah suatu perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil dari praktik yang diulang, di mana subjek belajar harus dibelajarkan bukan diajarkan. Subjek belajar di sini adalah peserta didik. Peserta didik dituntut untuk mencari, menganalisis, dan merumuskan, memecahkan masalah dan menyimpulkan suatu masalah tersebut. Ini merupakan arti atau pengertian dari pembelajaran menurut Kimball dan Garmenzi. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut Anita Ewald Fogg merupakan suatu proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan dan pengetahuan dan tingkah laku yang kekal. Itu merupakan ahli atau dari si Anita Ewald Fogg tadi. Sedangkan menurut Morgan dan King, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman yang diperoleh seseorang atau akibat dari latihan yang dijalaninya. Itu merupakan menurut si Morgan dan King. Dan yang terakhir ada Rombe Pajung. Menurutnya, pembelajaran merupakan perolehan suatu mata pelajaran atau perolehan keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses
belajar secara berulang-ulang dan menyebabkan terjadinya perubahan sikap yang disadari dan cenderung bersifat kekal atau tetap. Itu yang disebut dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar. Nah, adapun teori belajar dan pembelajaran yang pertama ada teori behavioristik. Behavioristik atau behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Teori ini memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, teori ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan dari individu tersebut. Nah, dengan kata lain, teori ini hanya mengakui perilaku individu, bukan semacam kecerdasan, bakat, minat, dan lainnya. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks dan perasaan individu sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu tersebut. Ini merupakan sedikit pengertian dari teori behavioristik. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal ada dua yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama ada menganalisis kemampuan awal dan karakteristik agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar. Maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakternya, karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut, seperti guru akan memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal, dan guru akan mendapatkan gambaran dan jenis pengalaman yang telah dimiliki anak. Guru dapat mengetahui sosiokultural termasuk latar belakang ekonomi, keluarga, dan lainnya, serta guru dapat mengetahui kebutuhan anak, mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh dari anak tersebut. Nah, sekarang penerapan yang kedua, yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak. Guru setidaknya menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, anak menyesuaikan diri terhadap materi yang diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan atau tes dilakukan sebelum anak mengikuti pembelajaran. Dan pendekatan yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa melalui tersebut, guru menganalisis tingkat presentasi penguasaan materi pembelajaran. Dan yang kedua ada teori belajar kognitif. Nah, teori ini menekankan pentingnya proses mental dan konstruksi pengetahuan, interaksi sosial, dan pembentukan resepsi simbolik dalam pembelajaran. Nah, selain itu, teori ini menyoroti peran aktif individu dalam memahami dan memprosesi informasi, serta pentingnya konteks sosial dalam proses belajar. Nah, adapun prinsip-prinsip dari teori ini ada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Dan yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang mereka telah ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat atau yang terakhir ada belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Itu merupakan prinsip-prinsip dari teori ini. Dan selanjutnya ada penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Nah, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran di kelas melibatkan fokus pada proses mental siswa dalam memahami, memproses, dan menggunakan informasi.
Adapun cara penerapan dari teori ini, yang pertama aktivitas berbasis masalah, yaitu menggunakan aktivitas yang menantang siswa untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan yang mereka miliki. Ini dapat melibatkan studi kasus, simulasi, dan proyek yang memerlukan pemikiran kreatif dan analitis. Yang kedua yaitu diskusi berbasis konsep, mengadakan diskusi yang mempromosikan pemahaman konsep yang mendalam. Guru dapat memfasilitasi yang mendorong siswa untuk bertukar ide, bertanya, dan menjelaskan konsep-konsep yang mereka pelajari. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis konstruktivisme, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, refleksi, dan pembelajaran aktif. Dan yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, yang dimana teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikannya, dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam suatu pengetahuan utuh. Nah, adapun prinsip-prinsip dari teori ini, yang pertama ada pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, yang kedua ada pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, yang ketiga ada murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah, dan yang terakhir ada guru sekedar membantu menyediakan sarana dan agar proses dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dari teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar ini, siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, menghargai gagasan dan pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir, menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialaminya, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk menjawab hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok, pengalaman saya, serta menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Dalam pembelajaran SAIS, teori belajar konstruktivisme dapat diimplementasikan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati dan menganalisis fenomena alam di dunia nyata, kemudian membantu siswa untuk menghasili abstraksi. Keunggulan teori belajar konstruktivisme dibandingkan dengan teori belajar lainnya adalah bahwa siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran, sementara guru menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, itu merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan teori yang terakhir dari teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, karena teori-teorinya sudah habis dibahas, saya izin untuk mengakhiri video saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya dulu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan jagalnya, saya dulu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.